cewek single, mandiri, 10 tahun lebih tua. Jadi yang lo omongin itu Jadi Dimas, kenapa ibu minta ngobrol berdua sama kamu itu? Karena ibu sebetulnya masih penasaran sama alasan kamu. Kenapa bisa sampai tersinggung sama ucapan Galang? Ya, ibu tahu mereka tidak merendahkan orang tua kamu. Jadi kenapa kamu marah? saya nggak yakin Bu mau cerita ini ke ibu. Ini masalah pribadi saya. Ya awalnya saya sendiri nggak nyangka kalau ini bakal jadi masalah. Sampai akhirnya Galang ngomong kayak gitu kemarin. Itu buat saya berpikir, apa benar yang dia omongin itu? Tentang apa? Ya tentang orang tua saya yang muak karena saya nggak punya hal baik lainnya. Jadi itu kenapa orang tua saya nyuruh saya rajin belajar. Maksudnya kan ibu bisa lihat sendiri deh. Saya ini nggak ganteng dan nggak atletis juga kayak si Adam. Saya nggak punya bakat kayak Bimo. Asal ibu tahu juga, apapun yang adik saya lakuin di rumah, ibu saya selalu bangga-banggain. Tapi mau saya menang olimpiade berapa kali pun, ibu saya nggak pernah kasih selamat ke saya. Oh, begitu ya. Sepertinya ibu mulai paham sama apa yang kamu alami. Kamu merasa rendah diri karena selalu disepelekan. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Saya sama sekali nggak deket sama ibu saya. Saya nggak pernah tuh namanya curhat sama ibu saya. Karena ibu saya nggak kelihatan antusias sama cerita saya. Saya juga nggak pernah Bu merasakan yang namanya belayan kasih orang tua. Nggak pernah juga dihibur dan disemangatin pas kala olimpiade. Malah yang ada saya dimarah-marahin. Dimas, ibu minta maaf ya. Kok jadi ibu yang minta maaf? Ibu selama ini gak menyadari itu. Padahal sebagai guru BK di sekolah ini, ibu seharusnya bisa melihat tanda-tanda itu. Lain kali tolong jangan dipendam sendiri ya. Ceritalah sama ibu kalau ada apa-apa. Mungkin ibu bisa sampaikan keluh kesah kamu ini ke ibu kamu di rumah. Jangan Bu, biar aja begini Bu. Mungkin nanti ada waktunya sendiri buat saya memperbaiki hubungan dengan ibu saya. Ya sudah, kalau begitu. Setidaknya kamu bisa anggap ibu ini sebagai ibu kamu selama di sekolah. Karena bagaimanapun kamu dan teman-teman kamu yang lain itu anak didik ibu. Bu Indah ini ada-ada aja. Umur Bu Indah sama saya aja nggak banyak selisihnya. Daripada jadi ibu saya, mendingan jadi pasangan saya aja. Dimas, kamu itu yang ada-ada aja. Kamu ini masih muda, jalan kamu masih panjang. Mending fokus belajar buat buktiin ke ibu kamu kalau kamu tuh juga bisa jadi anak yang membanggakan. Tapi menurut ibu, orang tua kamu juga sebenarnya bangga kok sama kamu. Cuma mungkin gak tahu cara menyampaikannya aja. Kalau saran ibu sih, kamu jangan berkecil hati. Iya Bu, kayaknya saya emang harus mulai berpikir positif. Contohnya berpikiran positif bisa dapetin hati ibu. Dimas, bercanda terus nih kamu. Ibu serius nih. Kamu harus terus semangat, terus belajar ya. Pokoknya jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi. Kali ini ibu gak akan laporin ke orang tua kamu. Cuma kalau lain kali kamu terlibat perkelahian lagi, ibu gak bisa jaga rahasia lagi deh. Rahasia yang mana Bu? Rahasia kalau saya suka sama ibu? Aduh, Pak, sakit Pak. Makanya jangan bicara sembarangan sama guru kamu. Mana sopan bicara begitu sama calon istri Bapak. Pak, optimis sih bagus Pak. Cuma kalau saran saya jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh bisa apa coba? Oh, bocah gemblung. Kamu nyumpahin Bapak mati ya? Saya nggak ngomong gitu ya Pak. Bapak sendiri tuh yang ngomong mati. Cuma Pak, kalau zaman sekarang mah cari pasangan harus setara Pak. Pak Broto ini kan udah kepala 4 ya. Ya kurang cocok gitu lah Pak sama Bu Indah yang masih kepala 2. Kalau saya lihat nih ya Pak, Bapak lebih cocok sama Bu Sri, penjaga kantin janda anak 2 itu. Atau Bu Atun, guru kimia yang perawan tua itu Pak. Dasar bocah edan. Balik kamu ke kelas sekarang juga.
Anak-anak sekarang itu pada ngeri, Bu. Bu Indah harusnya nggak boleh terlalu lemah sama mereka. Kalau ada yang kurang ajar lagi sama Bu Indah, langsung panggil saya aja ya, Bu. Pasti saya kasih pelajaran anak-anak kayak begitu. Sudah, Pak. Nanti darah tingginya kambuh lagi loh kalau begini. Saya juga yang repot nanti. Bu Indah, ini saya ingatkan ya, Bu. Jangan sampai tergoda loh, Bu, sama rayuan bocah-bocah ingusan begitu. Iya, Pak. Saya ngerti kok. Mereka itu semuanya sama di mata saya. Begitu juga dengan Bapak yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Loh, ya jangan dong, Bu. Kita ini masih sangat serasi loh, jadi pasangan suami istri. Saya ini sosok yang pasti bisa mengayomi dan melindungi Bu Indah. Usia saya sudah matang, dan pastinya juga mapan. Jangan disamain kayak bocah bau kencur, yang taunya cinta monyet kayak si Dimas. Kalau si Dimas bau kencur, Bapak bau tanah dong kayak yang dibilang sama Galang. Ada-ada aja ini Pak Broto. Sudahlah Pak, saya mau kerja dulu. Iya Bu, saya pergi. Cuma sebelum itu, Bu Indah harus janji dulu ya, nggak akan tergoda sama bocah ingusan kayak mereka. Saya cemburu loh Bu. Hati saya sakit, batin saya juga tersiksa. Aduh Pak, jangan lebay deh ah. Kalau kayak gini sih menurut saya Bapak yang lebih kekanak-kanakan daripada mereka. Masa anak-anak adu kumisah begini? Kalau gue bisa simpulin, lo kayaknya suka sama Bu Indah karena dia itu keibuan banget ya buat lo. Ya bisa jadi sih begitu. Gue ngerasanya Bu Indah tuh lembut dan perhatian banget. Hal yang gak pernah dapet dari nyokap gue. Kalau orang bilang ada istilah daddy issue, kalau gue lebih ke mommy issue. Jadi pada akhirnya gue kena yang namanya Oedipus Kompleks. Hah? Apaan? Kompleks apa? Kompleks perumahan? Nah ini nih, kepala doang gede, tapi kopong. Otaknya udah gak ada, udah diganti tuh sama bola basket. Oedipus Kompleks tuh istilah buat laki-laki yang suka sama cewek lebih tua. Betul tuh. Tumben lu ngerti istilah beginian. Sebagai musisi handal yang suka nulis lirik sendiri, gue perlu tahu lah segala hal tentang cinta. Secara cerita tentang cinta kan paling laku di industri musik. Udah lanjut aja sama cerita lu, Dim. Jadi gimana? Lu masih mau nekat ngedeketin Bu Indah? Bisa jadi sih. Cuma nggak sekarang lah. Gue masih sadar diri kali. Bu Indah nggak bakal ngelirik gue kalau masih pakai seragam putih abu-abu begini. Mungkin nanti tuh kalau gue seragamnya udah berubah jadi coklat PNS, baru tuh gue berani ngedeketin Bu Indah lagi. Widih, serius nih? Kayaknya lu suka banget sama Bu Indah ya? Serius dong. Kalian sendiri kan tahu gue gimana. Cuma sekarang sih cintanya masih bertepuk sebelah tangan doang. Aura orang jatuh cinta emang aura-auran banget ya? Padahal dulu lo orang yang paling anti banget sama orang pacaran di sekolah. Sekarang malah jilat ludah sendiri. Dasar oon. Ya itu kan gak pacaran sama Bu Indah. Udahlah, gue gak mau ngebahas itu. Terserah kalian aja mau mikir apa tentang gue. Mending kita ke kelas aja yuk. Ini kan udah jam pelajaran. Malah lo ngajak gue ngobrol di sini. Sorry Bray, begitu tahu Bu Indah mau ngobrol berdua sama lo, naluri mama kita langsung keluar. Kita kepo banget soalnya. Enggak ada kita ya. Lo aja kali. Wah, sialan. Gak kompak banget sih lo. Udah. Malah ribut sendiri. BTW, kita ke kantin dulu aja yuk. Gimana? Boleh banget sih. Kita kongko dulu yuk di kantin. Nanti kalau ditanya guru, bilang aja kita habis dari ruangan BK. Ya Tuhan, jauhkan hambamu dari setan-setan yang terkutuk ini. Gak bisa ya. Lo juga ikutan ke kantin. Lo harus dengerin bisikan setan yang satu ini.